Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Belum, Bung. Setengah merdeka masih. Setengah merdeka. Yo, itu baru betul. Ya, merdeka. Atau kita masih terjajah ini, Bung ya? Oh, kita memang masih terjajah hari ini. Oke. Teman-teman semua, teman-teman yang ada di Mimbartub, anti oligarki, YouTuber pejuang, dan teman-teman yang lain. Hari ini kita berada di samping gedung DPR RI yang sedianya pada sore hari ini akan dikepung massa oleh mungkin ribuan mahasiswa ya dari berbagai universitas, dan salah satu dari massa itu adalah Bung Niko Silalahi. Kita tahu Bung Niko ini adalah salah satu aktivis yang dari dulu tidak pernah pro dengan rezim. Parti selalu kebijakan-kebijakan rezim ini selalu kontra dengan Bung Niko. Nah, saya ingin menanyakan soal aksi hari ini. Oke. Jadi Bung Niko Silalahi dan kawan-kawan, ini sebenarnya di sana ada kawan-kawan yang lain, teman-teman sekalian. Apa yang ingin disampaikan Bung Niko Silalahi terhadap gedung DPR RI yang megah di sana? Oke. Terima kasih, Bang. Halo teman-teman. Di sini kita coba membilang kontra terhadap rejim. Sebenarnya aku bukan kontra terhadap rejim, cuman aku harus meluruskan perspektif pemikiran teman-teman bahwasannya pemerintah itu hanyalah pembantu bagi rakyat. Betul. Yang namanya pembantu harus kita beri ya peringatan-peringatan. Kalau misalnya nggak beres kerjanya kan harus kita kritisi. Bila perlu caci maki atau pecat sekalian. Itu yang harus kita pahami konsep berpikirnya. Jadi jangan anggap pemerintah itu sebagai tuan. Kita rakyat inilah tuannya. Nah, hari ini kita membersamai dan mensupport gerakan yang dibangun teman-teman mahasiswa untuk menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Karena apa? Karena dalam undang-undang tersebut banyak kali pasal-pasal yang kita anggap masih bermasalah. Terutama serikat buruh menganggap itu bermasalah. Nah, sementara undang-undang ini kan pernah dibatalkan oleh MK dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Nah, yang namanya inkonstitusional itu kan ya berarti sudah tidak konstitusi. Tapi kenapa masih terus dipaksakan menjadi konstitusi gitu loh? Ya. Ini yang harus coba kita lihat gitu loh. Undang-undang ini benar-benar undang-undang sangat menyesatkan. Undang-undang yang hanya membahagiakan kaum pemilik modal, tapi di sisi lain rakyat jadi korban. Maka ini harus kita kritisi. Dan teman-teman harus ingat bahwa undang-undang ini bukan cuma berdampak pada elemen buruh, tapi seluruh anak bangsa, terutama adik-adikku di mahasiswa, adik-adikku yang masih tingkat pelajar. Karena apa? Setelah kalian selesai, kalian akan masuk ke lapangan kerja dan akan menghadapi undang-undang ini. Betul. Maka dari itu, mulailah kita melawan, mulailah kita menentang produk undang-undang yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi takut-takut, bersuaralah yang lantang. Ya. Jangan cuma kau takut diam. Mulailah kita mengorganisir diri, mulailah bersama-sama. Yuk, mari kita atur waktu 1 hari saja. 1 hari saja kita lakukan mogok total. Kampus-kampus keluar dari kampusnya, sekolah-sekolah keluar dari sekolahnya, buruh-buruh keluar dari pabrik-pabriknya. Para pekerja berhenti semua 1 hari, kita lakukan pelumpuhan total. Kita mau lihat seberapa kuat rejim hari ini. Kalau memaksakan undang-undang kita tunjukkan. Dengan persatuan rakyat, dengan kekuatan rakyat, apapun bisa kita lakukan loh kawan-kawan. Ya, menarik kalau kita bicara soal undang-undang Omnibus Law ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Niko Silalahi. Saya ingin sedikit mereview apa yang terjadi kemarin sebelum diputuskan. Itu ada salah satu fraksi dari Demokrat kalau tidak salah yang dimatikan lagi mic-nya oleh Ketua DPR RI yang kita tahu. Nah, kira-kira menurut Bung Niko Silalahi, ini penyakitnya ada di mana ini? Kita tahu ini sudah dari MK inkonstitusional, kemudian penolakan masyarakat juga luar biasa. Kemudian sekarang ini giliran mahasiswa turun ke jalan. Saya yakin ini tidak hanya soal Omnibus Law saja, tapi saya yakin ini juga kebijakan-kebijakan yang lain. Betul. Yang kita tahu akhir-akhir ini semakin lama ini DPR ini semakin bermasalah. Seperti kasus soal uang 349 triliun. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin minta tanggapan. Sebenarnya ini DPR ini salahnya di mana sih, Bung? Artinya
Ini kan sudah ditolak berkali-kali, kemudian masyarakat sudah turun. Jadi sumber kesalahannya ini di mana sebenarnya? Oke. Terima kasih Bang. Tadi tempat jingkong katanya ada Demokrat menolak. Terus bukan cuma Demokrat Bang yang menolak, PKS menolak. Katanya sih menolak. Oke. Tapi kalau gua melihat itu gimmick doang Bang. Itu ya. Kalau memang serius lu pada partai-partai lu menolak itu, lu mobilisasi deh. Kader-kader simpatisan lu sama-sama kita turun yuk. Sama-sama kita menolaknya yuk. Bukan cuma gimmick semata setelah aksi walkout segala macam sampai dimatikan mic segala macam. Aduh, ini cuma gimmick gua bilang. Gua nggak percaya lagi. Karena apa faktanya undang-undang itu sudah disahkan. Jadi apa artinya kalian menolak cuma menolak WO? Ada yang dengan WO-nya walkout. Kalau cuma walkout yang diandalkan, untuk apa dulu kalian berebut ke Senayan? Menyampaikan aspirasi rakyat. Lah orang-orang di Senayan itu anggaplah mereka itu gladiator yang memperjuangkan dengan nyawanya untuk perjuangan hak rakyat. Tapi apa yang terjadi? Udah jelas-jelas paripurna itu ajang bertarungnya, kok malah ditinggalkan? Udah jelas-jelas itu paripurna aja Maya. Kok cuma gara-gara dimatikan mic langsung melempem. Kok lempar dulu bangkunya, lemparkan dulu mic-nya kepada yang matikan. Kan simpel, itu baru betul-betul petarung. Itu baru benar-benar memperjuangkan, bukan cuma gimmick doang. Yang gue lihat itu cuma gimmick-gimmick. Jadi nggak usah percaya deh lagi dengan apa-apa yang dilakukan oleh partai-partai politik. Udah jelas-jelas Bambang Pacul mengatakan Korea di sini pasti akan oke jika ditelepon ketua ibu. Jika dikatakan ketua umum, berarti jelas sumber masalahnya di partai politik. Oke. Partai-partai politik yang ada di Senayan sana. Dan ada ketua-ketua umumnya. Udah jelas kan? Berarti anggota-anggota DPR itu, ya, kita harus lihat itu bukan representatif rakyat lagi. Oke. Tapi hanya menjadi representatif dari ketua partai. Jadi mereka di sana bukan mewakili rakyat Indonesia seluruhnya, tapi mewakili partai-partai politiknya yang dipimpin oleh ketua partai. Itu yang harus kita pahami. Ingat statement Bambang Pacul. Jadi sudahlah, mulailah kita kawan-kawan. Kita ini bukan soal semata-mata apatis dengan anggota DPR, tapi lihat apa sih produk DPR hari ini yang benar-benar pro pada rakyat. Apa sih produk undang-undang yang dilahirkan DPR yang benar-benar pro pada rakyatnya? Yang terjadi hanyalah perpanjangan oligarki. Lahirlah undang-undang pelemahan KPK, lahirlah undang-undang Minerba, lahirlah undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan berbagai produk undang-undang yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat Indonesia, tapi membahagiakan oligark, investor-investor, orang-orang yang punya uang. Padahal yang bayar pajak di sana untuk gaji mereka itu nih orang-orang kecil. Yang dibayar, yang membayar pajak dipotongi, pajaknya berlapis-lapis. Udah PPN lah, pajak inilah, pajak ini, bahkan beli baju aja kena pajak kok. Pajak yang berlapis-lapis. Ini orang-orang kecil. Yang ada orang-orang kaya itu selalu diberi kemewahan. Amnesti pajak lah yang diberikan, subsidi lah yang diberikan bagi orang kaya. Ini lagi yang terakhir nih, subsidi untuk kendaraan listrik, mobil. Ini kan orang-orang yang punya duit. Kenapa disubsidi orang kecil diperasi? Maka sudah dari itu kawan-kawan, kita ini kaum 99%. Mari kita melawan bersama-sama supaya apa? Supaya kaum 1% itu mendengarkan kita. Supaya kaum 1% itu tunduk pada kita. Mulai kita melawan. Tunjukkan bahwasannya persatuan rakyat itu ada. Kita tunjukkan bahwasannya rakyat sudah tidak takut lagi. Karena apa? Karena hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali kawan-kawan. Pilihannya cuma satu, mati mulia atau mati terhina. Ingat itu. Kalau di versi Islam ada katanya apa? Mati syahid? Ya, iskariman aupun syahidah. Oke. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, hidup mulia atau mati syahid. Betul. Luar biasa. Statement tadi juga sekaligus ini mungkin suara yang disampaikan oleh Bung Niko ini saya yakin bukan cuman suara hatinya Bung Niko, tapi
dengan kondisi yang sekarang, saya pikir ini mewakili sebagian besar rakyat, khususnya ke rakyat menengah ke bawah ya, kaum rakyat miskin yang sekarang ini, yang mana dengan telanjang para pejabat-pejabat kita ini melakukan dalam tanda kutip kong kali kong, terutama yang terakhir kemarin soal 349 triliun. Dan yang menarik, dari 349 triliun itu ternyata sampai dengan detik ini tuh belum ada tindakan konkret nih Bung ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Justru yang di-up itu adalah soal-soal dalam tanda kutip drama antara Arteria Dahlan, Mahfud MD, kemudian Fajrul dan konco-konconya itu, gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang kemudian mesti dilakukan rakyat Indonesia dalam rangka untuk memperbaiki kondisi saat ini kira-kira Bung? Apa tindakan konkret yang harusnya dilakukan rakyat Indonesia melihat sedemikian buruknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, ini menarik terkait 349T ini. Ini bukan sangat angka kecil. Jika dibeli kerupuk ini bisa satu Jakarta ketutup. Gila itu. Jika dibangun untuk puskesmas seluruh dari mulai Sabang sampai Merauke, setiap desa, enggak kecamatan lagi, setiap desa bahkan setiap lorong bisa terbangun puskesmasnya. Jika diberikan untuk sektor pendidikan, maka anak-anak bangsa nggak perlu lagi bayar uang kuliah, uang sekolah nggak perlu lagi bayar, bahkan bisa berlebih-lebih. Tapi 349 ini hanyalah angka statistik bagi pemerintah. Itu yang kita lihat. Karena apa? Lembaga-lembaga penggerak hukumnya nggak bergerak kok untuk mengusut ini. Nggak bergerak kok, ini hanya gimmick-gimmick semata. Karena sampai detik ini belum ada satupun tersangkanya. Dalam 349T ini tidak menutup kemungkinan Sri Mulyani juga terlibat, tidak menutup juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga Jokowi tahu persis. Tidak menutup kemungkinan ini semua. Karena apa? Karena 349 ini angka yang sangat besar. 6,7 T aja dulu didorong pansus kok. Betul. Waktu kasus Sinturi. Iya. Tapi kenapa 349 tidak berani mendorong pansus dan membuka ini? Ada apa? Karena apa? Dalam 349 ini banyak yang terlibat. Bukan cuma kelas-kelas coro di situ. Bukan cuma kelas-kelas teri yang main di situ. Karena kalau teri-teri mainnya pasti kecil juga. Ini kelas-kelas kakap yang main. Maka jika ini terbongkar, ini prestasi sangat baik bagi Jokowi. Tapi jika 349 tidak terbongkar, maka setelah Jokowi turun, selesai masa tugasnya atau dilengsarkan rakyat, maka ini akan menjadi kasus yang akan menyeret Jokowi dalam penyelidikan, bukan tidak mungkin ditahan. Amerika Serikat sudah memberikan contoh. Betul. Dalam sejarah peradaban Amerika, Trump sudah ditahan. Dia presiden pertama yang ditahan. Kasusnya bukan soal itu ya. Bukan soal itu. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Jokowi menjadi presiden pertama nanti yang ditangkap dan ditahan jika tidak menyelesaikan 349 ini. Karena 349T ini akan menjadi pintu masuk untuk mencari di mana letak kesalahan Jokowi. Maka dari itu Pak Jokowi, supaya nanti setelah selesai Bapak menjabat, sebelum itu tuntaskanlah 349T ini. Agar apa? Agar Bapak meninggalkan sebuah prestasi, mampu membongkar tabir gelap di 349T ini. Bukan cuma gimmick antara Sri Mulyani dengan Mahfud MD, antara Mahfud MD dengan DPR atau dengan siapapun. Jangan cuma gimmick doang. Kami nggak butuh gimmick-gimmick itu. Yang kami butuhkan hanyalah ungkap tuntas kasus ini. Ya. Terima kasih Bung Niko Silalai atas waktunya yang sebentar lagi kita akan saksikan teman-teman sekalian. Ribuan mahasiswa mendatangi DPR hari ini, dan mungkin ini jadi salah satu sejarah bagi perubahan bangsa Indonesia agar lebih baik ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton.
Terima kasih Bung Niko Silalahi. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.